Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya bertanya ke Pak Timbul Siregar. Pak, jadi sebenarnya yang merasa dirugikan dengan kelompok anarko ini apa? Pemerintah yang katanya ingin apa? Mengacaukan negara ini dari kelompok anarko, atau mungkin kelompok buruhnya sendiri merasa bahwa ini jadi ada tendensi negatif untuk aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law? Ya, yang pasti kita berdemo dengan damai dan terorganisir. Dan ketika ada anarko-anarko yang disebut ini kan juga menjadi presiden jelek tadi ya ke depan, bahwa kita nanti akan dicap oleh publik, oleh masyarakat sebagai orang yang anarko dan anarkis dan sebagainya. Nah, pemerintah kalau memang sudah melihat ini terjadi beberapa kali harusnya bisa diantisipasi. Jangan sampai nanti ya ini dibiarkan, jadi di kita betul dibilang akan menjadi wah kita akan dilegitimasi, akan diganggu terus oleh anarko-anarko ini sehingga akan menyebabkan kita tidak bisa bergerak untuk berdemo. Nah, jadi kekhawatiran kita justru ini mungkin pemerintah yang menciptakan, karena pemerintah gagal untuk bagaimana mengantisipasi dan terjadi berkali-kali terus-terusan. Jadi kita pikir ya ini berarti mungkin pemerintah yang tidak mampu dan membiarkan dan akhirnya membuat kontraproduktif buat gerakan buruh yang memang harusnya yang akan memberikan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya kepada presiden melalui ke istana dan sebagainya. Ini kan menjadi suatu hal yang menurut saya akan menjadi persoalan bagi pekerja buruh gitu loh. Pak Wawan, itu ada pertanyaan ini, apa jangan-jangan pemerintah yang menciptakan? Bagaimana? Pemerintah tidak mungkin menciptakan seperti itu. Kita ini melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Hak-hak dari bekerja, dari buruh, kemudian dari teman-teman yang mau demo dipersilahkan, tidak ada masalah. Apalagi kita juga tidak ingin ada suatu tindakan represif, ya. Keamanan juga tidak dipersenjatai. Ya wajar kalau misalnya kita kasih data kura, pelindung, kemudian water cannon maupun gas air mata. Sifatnya itu pelindungan. Jadi kita tidak lantas lakukan tindakan kalau misalnya mereka tidak melakukan pelanggaran. Kalaupun kita ini menghalau, sifatnya menghalau supaya ada jarak, supaya tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat dia bisa melempar batu, melempar bom molotov, ataupun juga melakukan serangan lainnya. Nah ini sebetulnya secara prinsip kita adalah berupaya meminimalisasi korban. Oleh karenanya kita tetap ya melakukan verifikasi kepada siapapun yang melakukan langkah-langkah dan aksi itu dipersilakan selama tidak ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran pasti ya kena sanksi, dan ya kita sebagai siapapun lah seorang kesatria ya kalau misalnya ada pelanggaran ya harus dihadapi. Jadi semuanya untuk pembelajaran bagi semua pihak. Tidak ada diskriminasi atau menyudutkan siapa-siapa, termasuk menyudutkan teman-teman buruh, pekerja, tidak ada. Jadi Pak Wawan, siapa yang membiayai kelompok anarko ini, Pak Wawan? Untuk pembiayaan sekarang terus dilakukan pembuktian, verifikasi, dan dari hasil penangkapan yang ada itu nanti akan ditelisik. Dari sana sudah diperoleh sejumlah data-data. Gitu. Jadi kalau ini bisa saja terjadi jika ada aksi gitu, crowd gitu, ya berarti jangan ada aksi demonstrasi supaya tidak muncul anarko. Buat apa negara kita bentuknya demokrasi, Prof? Nggak bisa. Jadi sebetulnya kalau orang demo itu karena seluruh saluran politik yang lain itu mampet. Ini satu. Nah, itu tidak bisa kita kenakan pada kelompok-kelompok seperti anarko. Ini kelompok yang menggunakan identitas, bendera, tato, apa segala macam, tapi sekaligus juga labeling bagi orang-orang yang melakukan tindakan serupa. Jadi ada kombinasi antara dua kelompok ini. Satu. Yang kedua, bagi mereka yang bergabung atau dari anasir-anasir lain yang punya tujuan-tujuan politik, ya, apalagi menggulingkan presiden, itu hanya bisa dilakukan kalau demo itu jumlahnya di atas 100.000, dilakukan setiap hari selama minimal 30 hari, dilakukan di Jakarta. Yang keempat, ada martir. Yang kelima, ada kerusuhan. Yang ketujuh, ada proses politik yang didorong di DPR.
Jadi kalau bermimpi bahwa ini memakzulkan presiden, Jauh ya. itu jauh panggang Oke, dari api. Baik. Gitu. Ya, bagaimana ya kemudian terakhir menutup ini supaya ya aksi itu memang sebagai saluran menyampaikan aspirasi dalam bentuk negara demokrasi seperti ini. Tapi kalau anarko ya harusnya hukum yang kemudian bertindak, Mas Reza. Kalau memang anarko itu memang merupakan sebuah kelompok, Iya. sebetulnya saya tertarik bagaimana kemudian orang-orang yang diamankan itu bisa dipilah ke dalam 4 kategori perlibatan mereka dalam kelompok-kelompok semacam ini. Pertama, ikut-ikutan, simpatisan, militan, hardcore. Ya. Mereka berada di lapis mana? Itu satu Baik. persoalan. Yang kedua, hari ini gampang sekali kok bagi orang-orang untuk kemudian masuk dalam tanda petik kelompok-kelompok semacam ini. Tidak harus perkerutan di satu titik, tapi lewat 2 proses yang dijembatani media sosial. Self-radicalization, Ya. meradikalkan diri sendiri, dan akhirnya self-recruitment. Saya Baik. memberdayakan diri sendiri, mengerahkan diri saya sendiri untuk Baik. datang ke satu lokasi. Baik, terima kasih Mas Reza, terima kasih Terima Pak kasih. Vicky. Ini menjadi akhir apa kabar Indonesia Malam, sampai kita tunggulah kemudian apakah sudah nanti ada waktunya nama-nama disebutkan siapa yang kemudian membiayai kelompok anarko tersebut. Saya Caca Anissa menutup apa kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa.